Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tematik MUPEL Bahasa Indonesia. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Mari kita awali pelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini di MUPEL Bahasa Indonesia kita masuk di tema 4, Hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Pertama-tama kita akan belajar tentang kosakata yang berkaitan dengan lingkungan rumah yang bersih. Kemudian kita akan belajar tentang cara atau langkah-langkah membuat cerita berdasarkan gambar. Dan juga kita akan belajar untuk menulis kembali isi teks dengan bahasa kita sendiri. Yang pertama yaitu pemahaman kosakata. Apa itu kosakata? Kosakata dapat diartikan sebagai daftar kata-kata. Daftar kata-kata tersebut dapat berkaitan dengan hal tertentu. Misalnya kosakata tentang lingkungan rumah yang bersih. Kemudian kosakata itu di mana kita dapat menemukannya? Nah, kita dapat menemukan kosakata di dalam sebuah teks atau bacaan. Jadi, kosakata-kosakata itu sebenarnya ada anak-anak di dalam teks atau di dalam bacaan yang ada di LKS kita atau ada di buku kita. Untuk lebih jelasnya, mari coba anak-anak kalian buka buku paket tematik kalian yang tema 4 halaman 1. Nah, di situ ada sebuah teks bacaan yang berjudul Hidup bersih dan sehat. Mari kita baca bersama-sama. Hidup bersih dan sehat. Dayu selalu membiasakan hidup bersih dan sehat. Hidup bersih dan sehat banyak manfaatnya. Lingkungan akan rapi dan indah. Selain itu, kita akan terhindar dari berbagai penyakit. Sikap Dayu pantas untuk ditiru. Bagaimana Dayu membiasakan hidup bersih dan sehat? Nah, itu tadi adalah teks bacaan tentang lingkungan yang sehat. Nah, dari teks tersebut anak-anak, kalian bisa menemukan kosakata atau kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan yang sehat. Apa saja itu? Lingkungan yang sehat berarti kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan yang sehat. Kalau lingkungan yang sehat itu biasanya seperti apa? Nah, di situ kita melihat lingkungan yang berkaitan dengan lingkungan yang sehat yaitu kata-kata bersih. Lingkungan yang sehat itu pasti bersih. Apa yang dimaksud dengan bersih? Nah, itu. Kemudian ada juga sehat. Nah, lingkungan yang bersih dan sehat itu pasti dia sehat. Nah, sehat itu sendiri memiliki arti apa? Kemudian ada juga kalimat atau kata-kata, kosakata yang berkaitan dengan lingkungan yang sehat yaitu penyakit. Lingkungan yang sehat pasti terhindar dari berbagai penyakit. Nah, di sini kita akhirnya mendapatkan kosakata yang berkaitan dengan lingkungan yang sehat, yaitu tadi bersih, sehat, dan penyakit. Nah, apa arti atau makna dari 3 kata ini? Nah, anak-anak, jika kalian tidak mengetahui arti dari kata-kata atau kosakata yang kalian temukan, kalian bisa mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di situ terdapat banyak sekali istilah-istilah dalam bahasa Indonesia beserta artinya. Jadi, jika kita menemukan kosakata yang sulit untuk kita pahami, kita bisa mencari artinya, mencari maknanya
dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut atau biasa disingkat dengan KBBI. Nah, kita kembali lagi ke teks yang tadi. Kosakata yang kita temukan dari teks bacaan tadi yaitu satu kata bersih. Bersih memiliki makna bebas dari kotoran. Kemudian yang kedua adalah sehat. Sehat adalah keadaan saat kondisi tubuh bebas dari penyakit. Nah, kemudian yang ketiga yaitu penyakit. Apa itu penyakit? Penyakit memiliki makna gangguan kesehatan. Nah, itu tadi anak-anak kosakata yang kita temukan di sebuah bacaan. Tentu saja kosakata tidak hanya 3 ini saja ya, akan tetapi banyak tergantung teks bacaannya berbicara tentang apa. Nah, sekarang kita akan belajar membuat cerita berdasarkan gambar. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ada 4 gambar. Nah, langkah pertama ketika kalian ingin membuat cerita dari sebuah gambar. Perhatikan, jika kalian diminta untuk menceritakan sebuah gambar, coba kalian perhatikan. Nah, langkah pertama kalian memperhatikan gambar tersebut. Kalian memperhatikan gambar tersebut dengan seksama dan teliti, dengan jeli, teliti nggih. Kemudian yang kedua yaitu menemukan tema atau topik. Tema atau topik itu seperti gambar ini itu kira-kira bercerita tentang apa ya? Nah, itu adalah tema atau topiknya. Ini tuh adegan yang seperti ini itu apa ya? Mereka sedang apa ya? Nah, itu adalah tema atau topiknya. Kalian harus menemukan itu terlebih dahulu. Nah, setelah kalian menemukan tema atau topiknya, kalian membuat beberapa kalimat. Membuat kalimat yang menceritakan isi gambar. Nah, kalian buat itu tulisan yang menceritakan sebenarnya gambar itu berisi tentang apa. Nah, itu adalah langkah yang ketiga. Nah, langkah yang keempat, kalian merangkai. Nah, setelah kalian membuat beberapa kalimat, kalian membuat kalimat yang pertama, membuat kalimat yang kedua, membuat kalimat yang ketiga. Nah, setelah selesai kalian membuat kalimat, beberapa kalimat itu, kalian rangkai menjadi satu, menjadi suatu karangan yang utuh, tidak terpecah-pecah. Nah, itu langkah membuat cerita berdasarkan gambar. Nah, coba kita praktikkan dengan menggunakan gambar yang kalian lihat di buku paket tematik halaman 1. Oke, nah itu coba kalian perhatikan dengan seksama. Mari kita bersama-sama membuat kalimat atau membuat kalimat yang isinya cerita tentang gambar. Oke. Nah, gambar yang pertama, coba kalian perhatikan gambar yang pertama ini. Apa yang kalian lihat di gambar tersebut? Kalian lihat ada seorang ibu yang sedang mengepel, ada yang sedang mengecat, ada yang sedang mengelap meja. Nah, kalian sudah tahu kalau ada yang mengepel, ada yang mengecat tembok, ada yang membersihkan atau mengelap meja. Nah, silahkan kalian membuat kalimat seperti itu. Contohnya, ibu mengepel lantai. Kemudian yang kedua, ayah mengecat tembok. Kemudian Dayu dan adiknya mengelap meja. Nah, itu adalah beberapa kalimat yang sudah kita dapatkan, sudah kita temui. Nah, kita rangkai menjadi satu. Jadinya kita awali dulu. Biasanya kalau kita bisa berkumpul satu keluarga bersih-bersih itu ketika apa, anak-anak?
ketika kita libur. Kita libur biasanya hari Ahad, maka kita membuat sebuah kalimat dengan kata pengantar tersebut. Pada hari Ahad, keluarga Dayu bersama-sama membersihkan rumah. Kali ini Dayu bersama keluarga membersihkan ruang tamu. Ibu mengepel lantai. Ayah mengecat tembok. Sedangkan Dayu dan adiknya membersihkan meja. Mereka bersama-sama membersihkan rumah mereka agar terlihat bersih dan sehat. Setelah selesai, ruang tamu mereka menjadi bersih, rapi, dan sehat, terhindar dari berbagai penyakit. Nah, itu adalah contoh cerita. Menuliskan cerita berdasarkan gambar. Nah, begitu anak-anak, semoga kalian paham. Nah, sekarang coba kalian membuat dengan kalimat kalian sendiri. Selamat mencoba anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.